Ya, selamat pagi Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya Cekoda Udiana. Selamat pagi Pak Gung, Om Swastiastu, mahasiswa semua ya. Nah, kita melanjutkan tentang tutur kayu dieng ya. Nah, tadi di konten pertama sudah dibabah sama Pak Gung. Sekarang kita akan cerita tentang apa maksudnya Pak Agung atau apa misi besarnya Pak Agung menanam pohon tieng ampel gading ini. Nah, itu dulu ya. Oke, silakan Pak Gung. Yang niki kalau kita bersihkan, Ya. bersihkan ada warna tertentu di antara kehijauan dari segi estetikanya, Betul. Nah, dan juga manfaat bagi kita. Kalau lihat dari sini, dari akar niki dulu. bisa kita buat patung atau tempat-tempat abu rokok, Asbak gitu ya. atau asbak, atau juga bisa pas bunga gitu. Dan biasanya ada dekorasi karena ini menarik ininya. Ya. Kalau niki digali bisa Digali jadi akar. patung ya Pak Patung, Gung ya. ya. Karya Patung seni, burung, patung ini ya. kodok kadang-kadang Nah ini dibiarkan ada bentuk kerak kepalanya aja ya, tapi ini bulu-bulunya ini dibiarkan. Ini populer sekali ini sekarang. Ya. Nah, kemudian bambu ini naik, membesar, ya. Nah, biasanya bambu-bambu seperti ini karena akarnya begitu kuat ya. Akarnya itu beda dengan bambu yang lain. Rapat begitu ya pokoknya. Rapat, sehingga ini ditanam di sepanjang pinggir sungai biasanya. Ada yang kuning, ada yang hijau. Yang penting akarnya itu luar biasa kuat. Untuk menjaga biar tidak longsor ya. Tanah longsor gitu ya. Dan menahan air juga Pak Gung ya. Air, menghisap air, dia keras ini ya. Nah, ini makanya kalau kenapa kita tanam di sini kan lebih mudah ya, tidak ke sungai lagi melihatnya. Jadi kita bercerita di samping memberikan refleksi warna di antara hijau, di atas hijau ada seperti warna ini kena matahari kan mengundang dari sisi Nama niki bambu tieng ampel gading ya Pak. Nah, tieng ampel gading ini ada seratnya, diperhatikan ini ya. Ini garis-garis luar estik, biasa ini. garis-garis seni ya. Garis seni. Nah, kemudian dia sampai di di sini kalau pohon kita ya, lihat naik, ini Sugro. ya. Nah, niki daunnya yang ngaput macam-macam niki Ya. pes atau tom atau jajo apa dan aja Artinya bisa digunakan untuk membungkus makanan. kanan. Ya, lapis. Nah, ini pasung pasung ya. pasung dan dalam ada gula-gula. Dan ini dipotong biasanya dipakai pen. Nah, ini yang dipakai pen. Pen juga bisa di samping yip ya Untuk melukis itu ya. Melukis dan diruncing kan udah ada lubangnya. Nah, nyimpen dia itu tinta Cina bisa dipakai pen. Ini ya, karena bentuknya menarik senang ya. Jadi kegunaan dalam seni rupanya kan Bang ya. Dalam kuliner dipakai makanan bisa ya. Dipakai untuk masak nasi juga bisa Bang ya. Kadang-kadang Bambu itu mereka dipakai ketika ada dua daun, daun bambu tali itu pakai kalau di sini makanan kuliner terkenal sekali yaitu topot. Sebab memberikan aroma di makanan itu luar biasa. Topot tahu topot? Topot itu Ah. dari kayak tipat ya Pak Gung ya. Tapi agak tipis nih. Oh, tipis. Kalau di Bian terkenal sekali ya. Tipis dikaput dengan daun Itu bambu. biasanya di upacara masuk juga topot. Topot itu ya. Kuliner itu. Terbungkus dari daun Daun bambu. bambu. Terlipat diisi beras itu. Beras Nanti tipis. dia kayak lontong ya. Ya, kayak itu untuk untuk terbali saver ya, melancat dan gitu lah. Lancar ya. Karena di bumbunya bumbu peanut sauce. Ya. Gitu. Nah, kemudian yang kering niki kan bisa dipakai tapi kalau di lukisan tentang Bali itu kan ada untuk penegan kan tapi ya sampai yang biasanya menegan meteteganan sanan. Sanan ya. Sanan juga bisa kalau dia bikin pondok-pondokan ya, pondok bambu pakai adakan Yang kering ya, Kering. dipilih yang kering, ya. yang kering. Kuat dia. Ya. Nah, kemudian binatang Pak Gung. Nah, di bambu gak gini kan ada binatang tapi ada kayak lelawah lebih kecil itu biasanya tinggal di bambu itu. Dan Ada binatang namanya apa? sejenis jempit. Jempit nama binatangnya. Iya, jempit. Saya belum pernah lihat ya. Anda pernah lihat binatang kelelawar kecil? Kecil ya. Kecil. Karena dia kalau yang muda itu disuka ya. Oh, disuka karena kandungan airnya manis dia.
Maka jempit paling suka di atas pohon bambu nih. Banyak ada binatang jempit-jempit itu berdatangan, insek, legu, apapun, karena ada makanan tersimpan di sini. Nah, itu kegunaan yang dituturkan sama Pak Agung ya. Ada pertanyaan dulu tentang bambu. Tadi yang di unsur seni rupa sudah dimasukin. Karena ini kita budaya tutur. Nanti setelah menutur ini baru ditulis. Gitu. Ada pertanyaan? Ada? Dari saya cukup. Cukup ya. Artinya sudah melihat langsung. Pak Agungnya sudah nunjuk langsung soalnya itu ada Dan dari apa? Niki kalau daunnya sudah rontok, biasa niki untuk masak nasi kayu bakar. Untuk ngumpanen istilahnya ya. Ngumpanen. Bagus sekali untuk kita kalau masak orang-orang di kampung itu kan kalau ini kering cepat sekali ya. Dijalikan, lo tahu jalian? Jalian itu kayak pohon. Nah selain niki Pak Agung, ini ada sambil jalan Pak Agung niki. Nah niki kan tangga juga. Nah ini ya, mahasiswa silakan ini. Nah salah satu kegunaan dari bambu itu adalah dipakai tangga ya. Sekarang kan kita buat dari beton ya. Ya dari beton. Atau kayu gitu kan. Wah, terlalu mahal ya. Nah inilah dipakai bambu. Ini untuk naik ya. Karena naik atas itu. Niki kalau istilah Balinya tangga napi namanya Pak Agung? Niki tangga Kan ada tangga tunggal ya. Beda dia ya. Ada yang dua, ya, ada yang satu, gini. Oh, ini ini untuk harus kuat ya. Sampai di atas. Sampai Kayak ini bambu usus ini. Karena dia lurus ya. Nah, lurus, itu salah satu fungsinya. Ya, baik demikian dulu dari saya. Ini adalah penggunaan kayu atau kayu tieng ini, gesing ini dari sisi penjelasan Pak Agung tentang tutur. Itu ada digunakan untuk seni rupa ya sebagai alat, kemudian dipakai untuk manusia membantu aktivitas manusia untuk tangga, untuk mempermudah naik ya. Kemudian dipakai kuliner juga boleh ya. Nanti kita harus melihat gimana namanya topot nanti bener enggak gininya. Di bawah gitu ya. ada jual Di bawah nanti ada jual topot gitu ya. Nah, kemudian dari akar sampai yang kering yang ini dipunya, karena inilah namanya tutur gesing ya, tutur bambu. Tutur tieng di Bali, dalam budaya Bali semua. Nggih Pak Agung, harapan Pak Agung terakhir niki. Nah, inilah sebagai statement. Sebagai Merdeka Belajar, kita itu harus banyak studi, belajar, riset tentang, bayangkan ratusan jumlahnya bambu itu ya. Ini kita baru menyentuh 2 bambu ya. Bayangkan sisanya berapa bambu ya, ada ting tutul untuk kursi, untuk meja. Wih, banyak. Itulah Nanti sebenarnya kekayaan. kita pelan-pelan membangun niki. Nah ini kita jangan tutur niki. melihat ke dalam. Nah di sekitar kita apa yang tumbuh, tidak hanya melihat yang jauh yang belum tentu. Nah ini budaya kita. Di sinilah kenapa saya sangat setuju dengan Merdeka Belajar. Karena ada di sekitar kita. Kita bisa belajar istilah, belajar melihat, belajar mendengarkan tutur-tutur dari gugon tua yang dahulu-dahulu itu ya. Sanalah ada ilmu yang terpendam. Betul. Nah, kita bangun nih Pak Agung. Teori-teori yang terpendam ini ya, mudah-mudahan nanti mahasiswa dapat dipahami dan dimengerti. Ya, baik demikian dari saya Sinap dengan Parama Santi, Om Santi. Suksema Pak Agung penjelasannya nggih. Kita lebih detail nanti ngecek nggih. Terima kasih.